Quran itu hanya disebut Allah 4 kali. Kata Musa di dalam Al-Quran disebut Allah 125 kali. Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, karena dari kisah dan kehidupan Nabi Musa itu Allah hendak memotivasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika hari ini kau wahai Muhammad didera dan diuji dengan permusuhan kaummu, dulu ada nabi yang seperti itu juga, bahkan lebih parah. Kalau kamu masih punya sahabat-sahabat terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau Nabi Musa itu hanya ditemani oleh satu orang sahabat setianya, yaitu Harun. Ya, Harun. Ya. Kalau kamu dikenal karena kebaikanmu, karena Al-Amin, orang yang jujur, dapat dipercaya, amanah di masa mudamu. Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, yang Nabi Musa sendiri itu berhutang jasa kepada Fir'aun, karena sejak kecil dibesarkan Fir'aun di kerajaannya. Ya. Kalau kamu memiliki lisan yang fasih, wahai Muhammad, kamu bisa berbahasa dengan berbagai lahjah, bahasanya suku-suku orang Arab. Nabi Musa punya lisan yang kurang, makanya Nabi Musa punya doa apa? Rabbi shrah li sadri, dari lisanku yafqahu qawli. Ya. Banyak keutamaan Nabi Muhammad jika dibandingkan Nabi Musa. Jadi kisah Musa diulang-ulang di dalam Al-Quran itu sebagai tasliyah, hiburan dan motivasi, semangat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jawaban mengapa Nabi Musa itu diulang Allah namanya sampai 125 kali dan kisahnya diulang-ulang Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Ya. Nah, salah satu kisah Nabi Musa yang tersorot di dalam Al-Quran itu adalah ketika Nabi Musa masih dalam keadaan bayi. Ya. Kisah itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Ya. Surah Al-Qasas. Sebelum kita membahas secara detail bagaimana kisah ibu Musa melarung anaknya di lautan, membiarkan dia terapung, kita akan membahas dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Musa ini di dalam surah Al-Qasas. Ya, di dalam surah Al-Qasas itu Allah Subhanahu janji-janji. Dari surah Al-Qasas ini kita akan menyimpulkan bahwa Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Misalnya ketika Allah berfirman di ayat ke-7 surah Al-Qasas itu, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah anakmu, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkanlah ia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya, ini janjinya Allah, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan sesungguhnya kami akan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Dua janjinya Allah di sini ya. Larunglah ke sungai, nggak apa-apa, nanti kami akan kembalikan dan kami akan jadikan dia rasul. Jadi ini kisahnya, kisah Fir'aun yang punya mimpi
dia dibunuh oleh seorang anak laki-laki, semua kekuasaannya di untuk membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir, gitu kan ceritanya. Sampai kemudian ultimatumnya sudah disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Lah, takdir Allah, ibunya Musa ini punya anak bayi laki-laki. Maka kemudian Allah katakan kepada ibunya Musa, ardi'i, susui dia, ya. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu khawatir terhadapnya ditangkap nanti sama tentaranya Firaun, fa alqihi fil yammi, ya. Jatuhkanlah saja ke al-yammi, itu secara bahasa artinya laut. Karena memang sungai Nil itu memang sungai yang sangat luas dan dalam, hadir. Seperti lautan. Ya, dan sungai Nil itu juga terhubung dengan laut kan. Terhubung dengan laut. Dan itu menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang Afrika. Ya. Makanya Fir'aun itu mengaku-ngaku Tuhan itu karena tinggalnya di samping sungai Nil, yang menguasai air dia. Dia merasa yang menguasai kehidupan di dirinya. Makanya kalau kita dititipi Allah satu nikmat, kita tidak boleh sombong dan angkuh terhadap nikmat tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi nikmat itulah yang nanti menghancurkan kita. Itu kan, dia menyombongkan air, dia mati juga karena air. Kenapa? Karena dia angkuh terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau kita ini dikaruniai Allah banyak harta, jangan sombong sama harta kita. Bisa jadi kita binasa karena harta itu. Kalau kita ini dikasih Allah ilmu, kecerdasan, jangan sombong dengan ilmu dan kecerdasan kita. Bisa jadi itu nanti kita hancur dengan ilmu dan kecerdasan. Kalau hari ini Allah berikan kita satu kedudukan yang baik di mata manusia, jangan sombong dengan kedudukan itu. Tetaplah biasa saja. Karena bisa jadi itulah yang akan menghancurkan kita. Mencintai sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan justru nanti kita akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai itu. Rumus kehidupannya begitu, Bu. Anda cinta sekali kepada suami, nanti ujiannya dari suami. Anda cinta sekali kepada anak, nanti ujiannya datang dari anak kita. Ya, maka cintailah sewajarnya saja, ya, dan bencilah sewajarnya saja. Ya. Saya lanjutkan. Setelah diminta untuk menyusui, kemudian Allah berkata, Allah mengilhami ibunya Musa ini dengan kalimat, fa idza khifti alaihi, kalau kamu khawatir terhadap bayimu, fa alqihi fil yammi, maka larunglah bayimu di lautan atau di sungai Nil dalam hal ini. Wala takhafi wala tahzani, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan bayimu kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan ini orang utusan Allah. Ini bayi ini akan jadi orang penting, akan menjadi rasul di antara rasul-rasul Allah. Ayat ini menyebutkan dua janji, hadirin. Janji pertama, Allah akan mengembalikan Nabi Musa ke ibunya. Janji kedua, Allah akan menjadikan Musa sebagai rasul, ya. Janji pertama diwujudkan oleh Allah, ya. Nanti akan diceritakan, ya. Tapi ini kita secara sekilas saja. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita. Ya. Kisahnya
Kisah singkatnya nanti walaupun diceritakan di dalam ini nanti ya. Kisahnya nanti ketika bayinya dilarung, Musa bilang kepada ibunya Musa bilang kepada kakaknya Musa, ikuti bayi ini kemana perginya. Kemudian ditemu sama istrinya Fir'aun, kemudian senang ya, istrinya Fir'aun dapat anak lucu, akhirnya minta kepada Fir'aun untuk tidak dibunuh biar menjadi pelipur hati kita. Akhirnya dipelihara, dipantau sama kakaknya Musa. Sampai akhirnya bayi ini ternyata dengan takdir Allah dijadikan Allah banyak nangisnya. Tidak mau meminum air susu dari wanita sesiapapun, dari ahli kerajaan. Ya, sampai akhirnya bingung karena tidak bisa ada yang menyusui. Kemudian kakaknya yang memantau dari kejauhan, sampai akhirnya melihat hal itu. Kemudian pihak kerajaan mengumumkan kepada orang-orang di sekitar siapa yang bisa menenangkan bayi ini. Kemudian kakaknya mengangkat tangan dan berkata, wahai raja, ada satu wanita yang sedang menyusui ya, dan aku yakin dia bisa menenangkan bayi ini. Akhirnya betul, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah ibunya Musa. Dikembalikan sama Allah dengan apa? Dengan skenario Allah yang begitu indah. Ya, jadi Allah itu kalau sudah berjanji tidak mungkin mengingkari. Allah akan gunakan cara menghamba. Karena Allah yang menskenario kehidupan ini, Allah yang menata semua dalam kehidupan ini Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya di atas muka buminya Allah ini Allah yang setting. Allah tahu. Apalagi kemudian perkara-perkara yang lebih besar. Perkara yang kecil saja Allah tahu. Kita punya teras di depan rumah kita. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu saya tanya berapa jumlah pot rumah yang ada di rumah Anda, lupa. Padahal yang beli ya jenengan sendiri, ya kan? Yang nanam, yang nyiramin ya jenengan sendiri. Tapi kita sering lupa. Padahal cuman suruh ngitung pot, suruh ngitung tanaman, belum suruh ngitung buahnya, belum suruh ngitung daunnya. Nah itulah lemahnya kita. Dan Allah Zat yang maha perkasa, Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha mengetahui, dan Zat yang maha bijaksana. Ini yang paling penting. Di semua skenario Allah dalam kehidupan ini mengandung kebijaksanaan Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita, apalagi kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati. Ini ya, Allah bilang inna la radduhu ilaiki, inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan bayimu ini kepadamu. Dikembalikan sama Allah. Adapun janji yang kedua, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul juga terbukti. Di kemudian 30 disebutkan falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakah minasy syajarati an ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Tatkala Musa sampai di tempat api yang menyala, diserulah dia ke arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Kemudian Allah berkata kepada Musa, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Baru kemudian singkat ceritanya, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa menjadi Rasul. Ya, saya pernah ke tempat ini, Bu, ya, di Santa Katrina di Mesir, ya. Jadi ada bukit yang sampai hari ini bekasnya masih ada terbakar gitu.
ya masih kosong gitu. Disitulah dulu Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukit-bukit coklat, kemudian ada bekas terbakarnya, dan itu tidak hilang. Karena aneh, ada bukit kok bisa terbakar, ya. Dan itu tidak hilang, ya. Tidak hilang. Dulu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bukan hanya itu, bahkan kita melihat janji yang ketiga. Qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Musa dikasih amanah sama Allah untuk dakwai Fir'aun itu, ya ngeper hadirin, agak minder. Waduh, kok dakwai Fir'aun, saya ini sudah hutang budi sama Fir'aun, saya ini punya lisan yang apa itu bahasanya, cidal ya, ya cadel ya, cidal apa cadel, nah itu kurang lah ya, yang agak kurang. Kemudian Bani Israel juga modelnya begitu lagi, ya. Bani Israel nanti, wah itu berat itu, ya. Kemudian Allah memotivasi, kami akan membantumu dengan saudaramu, kamu akan ditemani oleh saudaramu Harun, dan kami akan memberikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu, mereka tidak akan dapat mengganggumu, mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. Janji Allah, mereka tidak dapat mencapaimu, itu dikabulkan Allah ketika Allah membelah lautan untuk Musa dan pengikutnya sampai di seberang lautan. Fir'aun dan tentaranya ikut-ikutan, kemudian apa? Sampai tengah laut kembali bersatu, dan kemudian apa? Fir'aun tenggelam dan binasa dengan bala tentaranya, ya. Nah, kalimat mereka tidak akan pernah bisa mencapaimu itu kan janji Allah, dan diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Janji Allah juga terbukti di ayat yang lain, Al-Qasas ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, dan hendak menjadi mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Maksudnya siapa? Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Jadi dulu Fir'aun itu menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak mereka, ya, sehingga mereka hidupnya menderita. Maka diutuslah Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari tirani dan belenggu Fir'aun, gitu ya. Nah, ini melihatkan Allah. Di sini isinya janji-janji dan pembuktian dari janji surat Al-Qasas ini. Makanya pertanyaannya adalah, dan ini disebutkan juga solusinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua janji-janji Allah itu terwujud, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Dalam Al-Quran kan banyak janji Allah untuk kita kan. Apa yang harus kita lakukan agar janji-janji itu terwujud? Surah Al-Qasas ini memberikan satu rumus atau satu bimbingan kepada kita bagaimana caranya mewujudkan janji. Allah sebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 83. Ketika Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini rumus nih hadir. Kalau ingin dapat janji Allah masuk surga, bahagia di alam akhirat, caranya bagaimana?
tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua, jangan berbuat kerusakan, jangan merugikan orang lain. Ya, tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua, jangan orang lain. Nah, itu rumus. Ya. Itu kalimat apa? Wal akibatu lil muttaqin. Assalamualaikum. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi rumusnya kalau ingin mendapatkan janji Allah tentang kebaikan yang banyak di akhirat, artinya gini Bu, kalau di sini kan ayatnya tilkad darul akhirah kan, negeri akhirat itu. Kalau di negeri akhirat kita dapat janjinya Allah, kebaikan yang banyak dan melimpah di akhirat nanti. Kalau kita ingin dapat janjinya Allah itu, maka kita harus lakukan dua hal tadi kan. Lah kalau kebaikan di akhirat saja dikasih, mesti kebaikan di dunia ngikut tadi. Mesti dikasih juga. Rumusnya dua saja. Ya, satu, jangan sombong, jangan angkuh. Pada setiap kenikmatan yang Allah berikan sudah biasa saja. Ini titipan, bukan karena kehebatan kita. Ya, kita mulia di hadapan manusia itu bukan karena kita mulia, hadir, tapi karena mulianya Allah. Allah Maha Baik sehingga memberikan karunia kepada kita. Kita mulia di hadapan manusia hari ini juga karena Maha Baiknya Allah. Karena Allah tutup aib-aib kita di hadapan manusia. Ya. Jadi ini pemahaman yang harus selalu ada di benak kita, Bu. Hari ini Allah kasih kita kemuliaan, Allah kasih kita banyak harta, Allah kasih kita kedudukan. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita cerdas. Itu semuanya karena dua hal. Satu, karena itu karunia Allah yang Allah limpahkan untuk kita. Yang kedua, karena Allah menutup rapat aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita sedikit saja, kemuliaan itu akan runtuh, kedudukan itu akan sirna, kehebatan itu akan dipandang remeh oleh manusia. Allah ini Maha Baik. Ya, kalau seandainya aib kita ini ada aroma busuknya, Bu, tidak ada orang mau dekat ke kita, karena kita orang yang penuh aib, Bu. Ya, kita ini punya banyak kesalahan. Ya. Hanya Allah itu Maha Baik. Allah itu kan As-Sattar, zat yang menutup tirai. Allah tutup tirainya rapat-rapat agar manusia yang lain tidak tahu kesalahan kita. Disitulah kita dianggap mulia oleh manusia. Maka apa yang perlu kita sombongkan ini? Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya. Maka orang yang selalu rendah hati, tidak jumawa, tidak sombong, tidak angkuh, itu hidupnya pasti dirahmati, Bu. Mesti hidupnya juga tenang, tidak gampang kemeropok, Adin. Kalau ada orang yang menghina dia ada orang yang merendahkan dia meletakkan dirinya serendah-rendahnya, sehingga orang lain sudah tidak bisa merendahkan dia lagi. Kalau ada orang yang mengejek dia, menjelek-jelekkan dia, menutup aibnya, dia akan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, dia cuman tahu satu, aib saya banyak, cuman ketahuan satu, Alhamdulillah. Ya. Aslinya saya lebih bobrok daripada itu. Ya, jadi begitu. Jadi kalau orang itu meletakkan dirinya serendah-rendahnya, dia tidak akan merasa tidak terima, merasa begini begitu. Ya sudahlah, rezeki saya diingatkan sama Allah, saya perbaiki. Gitu ya. Jadi yang pertama yang penting jangan angkuh. Ya, Fir'aun binasa karena keangkuhannya. Keangkuhannya kepada air, binasanya karena air. Fir'aun itu. Yang kedua, jangan berbuat kerusakan. Jangan zalim. Sekecil apapun bentuk kezaliman pasti akan dibalas oleh Allah. Mengambil hak saudara pasti
dibalas sama Allah, cepat atau lambat, jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Zalim itu dosa yang dibalasnya 2 kali, Bu. Di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah, ada 2 dosa yang balasannya 2 kali lipat. 1 zalim, 2 uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Itu balasannya tidak hanya di akhirat, tapi disegerakan Allah juga di dunia. Maka kalau ingin mendapatkan janji Allah kebaikan fid dunya wa fil akhirah, jangan zalim. Jaga hati kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Itu dibahas detail dalam adab Islam, Bu. Ya. Kenapa Rasul kita SAW mengajari kita kalau lagi ada 3 orang, tidak boleh 2 orang berbisik, kan? Boleh nggak? Kenapa? Jaga hati, ya, biar tidak ada yang terdolimi, biar tidak ada yang berprasangka, wah aku nggak dijak omong dewi. Kenapa Rasul kita ngajari kalau kita bertamu disuguhi sama tuan rumah, datang juga tamu yang lain, kita tidak boleh ngambil langsung 2. Iya, nggak boleh. Disuguhi kurma, tidak boleh ngambil 2 biji, ya. Kenapa? Jaga hati, ya, jawabannya. Jaga hati dari tamu yang lain, jaga hatinya tamu lain, sama jaga hatinya tuan rumah. Jangan-jangan tuan rumah cuma punya makanan itu, hadir. Karena nggak enak sama kita, dia sediakan. Ya kalau ngambil ya 1 saja dulu, nanti imbuh. Ya, gitu. Lihat dong, dibahas sama sunnah kayak gini. Kenapa ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu ayat hutang piutang, Bu? Al-Baqarah 282, 1 muka, kan? Bahas tentang apa? Hutang. Bahas hutang piutang tok 1 muka, hadir. Ya. Biar tidak ada yang terzolimi. Karena hutang itu seringkali menyisakan luka, ya enggak? Iya enggak, Bu? Iya, wah, diutangi berarti. Ya, emang iya, Bu, iya kan? Yang dihutangi jadi kotor hatinya, yang menghutangi jadi selintutan, kan? Jadi kucing-kucingan, ya, putih ketemu dan lain sebagainya. Akhirnya putus silaturahim, kan? Gak terjaga hatinya, ya, gak terjaga hatinya. Bahkan sampai Nabi kita SAW ditegur sama Allah dalam Al-Quran, kan, dalam rangka jaga hati, din. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, kau bermuka masam dan berpaling darinya, wahai Muhammad, ketika seorang yang buta matanya mendatangimu untuk bertanya tentang persoalan agama. Kau berbuka masam darinya, berpaling, memalingkan wajah dari orang buta ini, dan orang buta ini tidak tahu. Orang buta kok. Loh, padahal orang buta ini tidak tahu. Allah tegur hari itu. Gara-gara Rasulullah lagi fokus duduk sama para tokoh, sama para pemuka untuk menyampaikan Islam agar mereka menerima. Datang seorang yang sudah jelas-jelas apa? Muslim, ingin bertanya tentang sesuatu dan tahu ngobrol dengan para pemuka. Tapi Rasulullah bermuka masam. Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum ini. Ditegur loh sama Allah. Dalam rangka apa? Jangan sampai ada yang terluka, gitu. Jangan sampai ada hati yang rusak, hati yang sakit. Islam bahas detail kayak gini, din. Nah kita ini Masya Allah, ya, berusaha sholat kita seperti sholatnya Nabi, puasa kita seperti puasanya Nabi. Tapi jarang di antara kita yang berusaha memiliki hati seperti hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya Nabi itu hati yang lembut, tidak pernah melukai orang. Ya,
tindak tanduk perbuatannya dijaga betul tadi. Ya, Nabi kan pernah kedatangan seorang yang yang mau masuk Islam kan, tapi orang ini memberi syarat kepada Nabi. Ya Nabi Allah, aku mau masuk Islam tapi izinkan aku tetap berzina. Karena zina ini hobiku ya Rasulullah. Aku ini pencinta perempuan ya Rasulullah. Tidak bisa meninggalkan zina. Aku tahu Islam itu tidak bolehin zina. Makanya aku mau masuk Islam tapi syaratnya idzan li bizina. Izinkan aku berzina. Rasulullah tidak lantas marah. Lihat kesantunannya Rasulullah nih. Rasulullah mengajak bicara sama orang ini, wahai fulan, kamu ini punya ibu enggak? Punya ya Rasulullah. Gimana? Tiba-tiba berzina dengan ibu. Wah, aku enggak akan terima ya Rasul. Aku akan cari orangnya, aku penggal kepalanya Rasulullah. Kamu punya adik perempuan enggak? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau ada laki-laki hidung belang menzinai adikmu, apa yang kamu lakukan? Aku akan cari sampai ketemu ya Rasulullah, aku bunuh dia. Kamu punya istri enggak? Gimana kalau istrimu digitukan? Wah, enggak terima ya Rasulullah. Kamu punya bibi enggak? Anak perempuan enggak? Udah, ditanya jawabannya sama semua. Kemudian apa kata Rasulullah? Itu juga yang dirasakan oleh ibu, ayah orang yang kamu zinai, suami orang yang berzina denganmu, kakak laki-laki, ponakan dan sebagainya. Akhirnya dengan penjelasan yang seperti itu, yang santun, yang lembut, orang ini tiba-tiba sadar, oh iya ya, gimana kalau kemudian nanti menimpa kepada diriku. Akhirnya apa? Dia memutuskan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Allah sematkan di dalam hatinya kebencian terhadap zina. Dia berkata, sebelum aku bertemu dengan Rasulullah, aku adalah orang yang paling mencintai zina. Setelah aku bertemu dengan Rasulullah, aku adalah orang yang paling jijik dan paling benci kepada zina. Coba deh, masuk. Coba kalau orang ini tadi datang, idzan li bizina, aku berzina ya Rasulullah. Sama aja kamu, ya. Kamu nggak pantas jadi muslim. Kamu menyelisihi sunnah. Kamu bid'ah. Kamu kafir. Kamu melanggar syariat. Jadi masuk Islam nggak? Nggak jadi. Ya. Jadi mengusung kebenaran itu kadangkala bukan dengan berteriak-teriak dan dengan angkuh dan juga berkata-kata yang tidak sopan hadir. Mengusung kebenaran itu harus dengan cara-cara yang benar, agar kebenaran itu sampai kepada orang yang kita ajak kepada kebenaran itu. Ya. Datang seorang sahabat namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah datang ke Masjid Nabawi. Bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah itu beda sahabat. Rasulullah sudah sholat, sudah makmum, sudah ngikutin sholatnya Rasulullah. Rasulullah ruku, Allahu Akbar. Abu Bakrah baru sampai di pintu luar situ. Apa yang dilakukan Abu Bakrah? Abu Bakrah lah dari situ itu, ya, itu langsung ruku. Takut ketinggalan apa? Tinggalan satu rakaat. Langsung rukuk di situ. Kemudian dengan rukuk Abu Bakrah berjalan mendekati shaf makmum yang paling belakang. Nggak ada yang tahu. Yang tahu paling kanan kirinya. Setelah sholat, Rasulullah mendekati Abu Bakrah karena Rasulullah dapat info dari malaikat. Abu Bakrah, apa yang kamu lakukan tadi? Kamu berjalan dari situ ke sini dengan rukukmu? Benar ya Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah cara mengingatkan ini. Ya, Rasulullah tidak mengatakan ya Abu Bakrah kamu menyelisih sunnah. Ya Abu Bakrah kamu bid'ah. Ya Abu Bakrah batal sholatmu. Ya, ulangi sholatmu. Enggak hadirin. Rasulullah ketika melihat Abu Bakrah seperti itu, apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan fala ta'ud.
Semoga Allah menambahkan kesemangatan untukmu dalam sholat, dan jangan kamu ulangi besok lagi ya, kata Rasulullah. Gitu dah hadirin. Besok kira-kira langsung semangat enggak itu? Semangat dong. Dan tidak terlambat. Ya, karena udah didoain sama Rasulullah. Ya. Itu hadirin. Jagain hati agar tidak menyakitin hati hadirin. Penting hadirin. Masya Allah. Nah, jaga hati kita, jaga tindak tanduk, jaga sikap kita agar tidak ada orang yang terzolimi oleh kita. Itu awal dari keberkahan, Bu. Ya, jaga diri dari menzolimi orang. Ya, jaga diri dari menzolimi orang. 1, jangan angkuh. 2, jaga diri dari ini belum ya kejadian. Ada satu ulama salaf namanya Ibrahim An-Nakhai. Dia punya murid namanya Sulaiman bin Mihran. Dua-dua ini punya gangguan dalam penglihatan, Bu. Ibrahim An-Nakhai gurunya itu kalau sudah sore rabun, Bu. Sulaiman bin Mihran itu juling, matanya juling. Lah, biasanya Sulaiman karena hanya juling ya. Nun sewu, hanya juling itu maksudnya kelihatannya masih jelas, hanya juling saja. Itu kalau sore pulang taklim selalu nganti gandeng tangan gurunya, jadi penuntun jalan. Gurunya di belakang Ibrahim, depannya Sulaiman yang juling. Jadi yang rabun digandeng sama yang juling. Kemudian baru jalan di sebuah jalan, tiba-tiba ada kerumunan orang seperti ini di pinggir jalan. Ibrahim gurunya menepuk Sulaiman. Sulaiman, kita ganti jalan saja, jangan lewat sini. Nanti orang-orang membicarakan kita. Si juling nuntun si rabun. Ya. Lihat tuh, ada si juling nuntun si rabun. Nanti orang-orang bicarain kita. Sulaiman bin Mihran protes ke gurunya, wahai guru, kan tidak masalah bagi kita juga nggak sakit hati. Toh kalau mereka nanti ngece kita, kan yang dosa mereka sendiri. Sudah lewat sini saja, bro. Ngapain kita harus muter? Wa yaslamun khairun min an nu'jar wa yujramun. Kita selamat dan mereka selamat itu lebih baik daripada kita dapat pahala karena diejek sama mereka dan mereka dapat dosa. Coba hadirin, kepikiran enggak kayak gini? Kita enggak kepikiran hadirin. Inilah para salaful ummah. Niru siapa? Niru akhlaknya Nabi SAW. Jadi kalau ingin hidup itu barokah dunia akhirat, rumusnya dua ini. Dikasih nikmatan jangan angkuh, dan jangan sekali-kali merugikan orang lain. Jangan dolim. Pasti dijaga eksistensi Anda nanti di muka bumi. Tapi kalau sudah dolim, suka menyakiti, mengambil hak, semena-mena, karena sebab hasad, karena sebab ini, sudah. Tidak lama itu hadir. Tidak lama. Mesti selanjutnya kebinasaan. Selanjutnya keburukan waliyadzubillah. Ya, contoh ini tadi Ibrahim An-Nakhai. Kita selamat dan mereka selamat itu jauh lebih baik daripada kita dapat pahala mereka dapat dosa. Coba hadir. Ya. Nah, ini hadir dimuliakan Allah. Di sini disebutkan ayat 83 di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan janji Allah di muka bumi, ya, dan kepemimpinan atas umat manusia adalah mereka yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bertakwa, ya. Nah, ini rumus nih hadirin, rumus dalam Al-Quran nih, ya. Maka
Makanya orang-orang yang menyombongkan diri dan berbuat kerusakan mesti hancur. Makanya di dalam surah Al-Qasas itu juga ada kisah tentang siapa? Qarun, hadirin. Harta karun itu loh, itu kan diceritakan di surah Al-Qasas juga ayat 81. Ya. Ketika Allah membenamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi kan. Kenapa kok Qarun itu dicontohkan kisahnya di dalam Al-Qur'an? Ya. Ya tadi untuk menjelaskan bukti tadi, kalau orang itu sombong, kalau orang itu berbuat kerusakan dengan kesombongannya, pasti binasa. Di dunia binasa, di akhirat binasa. Oleh karena itu kisah Qarun dihadirkan sebelumnya agar menjadi contoh model orang yang sombong dan berbuat kerusakan. Qarun kan sombong kan itu. Dia merasa hartanya itu dia dapat karena apa? Usahanya, kecerdasannya, ilmunya, kerja kerasnya, lembur malamnya. Innama utituhu ala ilmin indika. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah korelasi, adakah kaitan antara kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ini dengan kisah Nabi Muhammad? Ya. Karena kan ayat-ayat di surah Al-Qasas ini kan turun untuk Nabi Muhammad kan. Mesti ada korelasinya dengan perjuangannya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad. Adakah korelasinya? Itu halaman 323 ya. Ya ini kayak gini, ini namanya tadabbur, Bu. Ya. Jadi kita mengkorelasikan, oh ini toh hikmahnya kenapa kok di Al-Qasas itu kisahnya yang disorot yang ini, yang disebut Allah ini. Kok ada tiba-tiba ada kisah Qarun di situ. Nah, itu semuanya ada korelasinya. Nah, ini namanya tadabbur Quran, menghayati dan memikirkan isi Al-Qur'an. Gitu ya. Ada korelasinya enggak nih? Di sini disebutkan di dalam surah Al-Qasas disebutkan dua janji yang masing-masing diberikan kepada ibunya Nabi Musa dan juga kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah Allah nyeritakan tentang ibunya Nabi Musa dikasih dua janji, di dalam surah Al-Qasas Allah juga memberikan janji kepada Nabi Muhammad. Adapun tentang janji kepada ibu Musa tadi, sesungguhnya aku akan mengembalikan bayimu kepadamu dan dia akan menjadi seorang rasul. Janjinya Nabi Muhammad, janjinya Allah kepada Nabi Muhammad tertulis di dalam surah Al-Qasas 85. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah mewajibkan atasmu melaksanakan Al-Qur'an dan benar-benar Allah akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Jadi Nabi Muhammad itu dikasih janji sama Allah, kamu akan aku kembalikan ke kampung halamanmu, ke tanah airmu. Setelah kamu harus pergi darinya secara sembunyi-sembunyi, dalam keadaan terusir, dalam keadaan diganggu, dizolimi, pergi dari Mekah kan? Kata Allah, laradduka ila ma'ad. Sungguh kami akan mengembalikan engkau ya Muhammad ke tanah airmu, ke tempat kembalimu. Tapi dikasih rumus sama Allah. Apa rumusnya? Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah zat yang mewajibkan atasmu Al-Qur'an, ya. Jadi di ayat ini, kalau tadi di awal Allah berjanji kepada ibunya Musa dan janji itu terwujud di akhir kisah, ya, Nabi Muhammad juga mendapatkan janji dari Allah dan akan terwujud juga di akhir kisah, yaitu ketika Allah mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekah dalam keadaan berkuasa. Fathu Mekah kan 8 Hijriyah, semua orang masuk Islam, ya, menyerahkan dirinya kepada Rasulullah dan para sahabat untuk menerima Islam. Padahal dulu ketika sebelumnya harus bersembunyi-sembunyi dalam hijrah. Ya, sama-sama kalimatnya laradduka. Kalau yang ibunya Musa, inna raddu ilaiki. Ya, sama-sama mengembalikan.
gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara kisah Nabi Musa dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama pulang ke kampung halaman gitu ya. Ya. Sama juga ketika Nabi Musa keluar dari Mesir kan dalam keadaan takut kan. Sementara itu Nabi Muhammad keluar juga dalam keadaan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena apa? Orang-orang kafir berunding untuk membunuh Nabi Muhammad kan. Kisah ketika Nabi Muhammad dikepung di dalam rumahnya itu yang digantikan sahabat Ali radhiyallahu anhu, itu kan semua orang sudah bersepakat untuk menunggu Nabi Muhammad keluar rumah di waktu subuh. Tapi kok nggak keluar-keluar? Ternyata malam harinya sudah keluar dan mereka tidak melihat Nabi Musa, ya. Di malam hari Nabi Muhammad, ya. Dan diabadikan kan di dalam surah Yasin itu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sater atau penghalang di dalam surah Yasin ayat 9 itu ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka ketika Muhammad keluar dari rumahnya, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad. Atas izin Allah, ya. Saya punya teman, kalau pas ada mukmin polisi baca ayat ini, Bu. Ada cekelan itu loh. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Ya selamat, Bu. Ya selamatnya karena kebetulan. Ya. Ya kalau dia nggak punya SIM ya mesti deg-degan juga gitu ya. Dan pantas diperingatkan gitu kan, ya. Jadi ini menunjukkan, hadirin muliakan Allah, bahwa ada kesamaan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diminta untuk mengambil kisah ini pelajarannya sehingga memotivasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ini hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Ada satu hal lagi yang unik hadirin tentang perbandingan ini. Para ulama juga membandingkan kisah Nabi Musa di surah Al-Kahfi dengan kisah Nabi Musa di surah Al-Qasas ini. Ada kesamaan hadirin. Di surah Al-Kahfi, di kisah pertama di kitab ini yang tentang menuntut ilmu sejati, yang Nabi Musa berguru ke Nabi siapa? Khidir atau Nabi Khadir. Itu kan dikisahkan Nabi Musa heran terhadap perilaku Khidir kan. Mulai melubangi perahu, membunuh seorang anak, juga menghormati kaum yang tidak memberikan hak tamu, ya kan? Malah dibangunkan bangunan kan? Padahal pas datang ke negeri itu Nabi Musa sama Nabi Harun minta makan aja nggak dikasih. Nah itu kan Nabi Musa kan ganjel gitu ya. Ini gimana sih Khadir nih? Ya sudah ada perahu malah dilubangi, ada anak kecil malah dibunuh, ya. Kemudian malah dibangunkan bangunan, ya, tembok untuk orang warga masyarakat yang tidak menerima mereka dengan baik. Nah, kata para ulama, uniknya ketika peristiwa itu berulang hadirin di kisah surah Al-Qasas. Di kisah surah Al-Qasas itu ada kisah, ya, kisah ketika dihanyutkan oleh ibunya ke sungai. Ada 3 kisah juga, ya. Kisah yang pertama adalah kisah ketika Nabi Musa dihanyutkan ke sungai, ya. Kisah ini kan hampir sama dengan kisah melubangi perahu, ya, ya. Sama-sama itu, sama-sama urusan apa? Kintir, ya, ditenggelamkan. Yang kedua, kisah ketika Musa tidak sengaja membunuh tentaranya Fir'aun.
ada orang Kipti sama orang Bani Israel kelahi, kemudian dipisah sama Nabi Musa. Yang Kipti dicoroke, ya kayak dipukul pelan tapi mati. Ya, ini seperti kisah Nabi Khidir yang membunuh seorang anak tadi atas perintah Allah. Ya, dan itu nanti jadi cikal bakal akhirnya Nabi Musa, Pak, karena salah bunuh itu melarikan diri kan. Melarikan diri sampai ke negeri Madian, terus ketemu sama dua putrinya Nabi Syuaib, kemudian akhirnya dinikahkan itu. Ada skenario yang indah dalam kisah-kisah ini dan hampir sama. Yang ketiga adalah kisah apa? Ketika ayah dua orang wanita Nabi Syuaib itu menerimanya sebagai tamu selama 10 tahun. Ya, lah kisah yang di surah Al-Kahfi kan masyarakatnya tidak nerima ini sebagai tamu kan, dan terima Nabi Musa dan Khidir sebagai tamu, ngasih makan, minta makanan aja nggak dikasih. Nabi Musa dapat kisah yang sama apa? Diterima, tidak hanya sebagai tamu, dikasih pekerjaan, disuruh tinggal di situ, dinikahkan sama putrinya. Ya, nah ini hadirin muliakan Allah. Ada korelasi-korelasi seperti ini dalam kehidupan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ini juga kisahnya itu berulang. Hanya aktor dan tempat kejadiannya saja yang berbeda. Kisahnya gitu-gitu aja. Ya. Makanya hanya orang-orang yang mentadabburi sejarah, orang-orang yang berpikir yang bisa merasakan bahwa kehidupan ini ya berulang hadirin, ya. Berulang. Cerita-ceritanya itu hampir sama saja, ya, dari dulu. Kalau sekarang ada Musa, dulu ada Musa, sekarang juga ada Musa, tapi dengan aktor yang lain. Dulu ada Fir'aun, sekarang juga ada Fir'aun, kira-kira gitu loh. Ya, tapi dengan nama yang lain, gitu ya. Ya, maka kita juga harus berusaha mentadabburi ini secara mendalam agar kemudian tadi ya kita semakin beriman dan yakin kepada Allah, sehingga kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keberkahan dalam hidup kita. Nah, ini tadabbur secara singkat dulu kisah tentang isi dan kandungan surah Al-Qasas, kaitannya dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan masuk ke tadabbur ayat per ayatnya, insyaallah, dari mulai ayat ketiga sampai ayat ke 13 insyaallah, ya, ayat ketiga sampai 13. Baik, sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan kami persilahkan, ibu-ibu, monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu selalu sholat duduk ya Ustaz, karena Ustaz sakit saraf. Kan Ustaz menerangkan sholat duduk itu parahnya dan berdiri. Iya. Sholat saya itu tidak sempurna. Ini bagaimana caranya ingin pahala saya itu walaupun sholat duduk bisa sempurna dengan sholat berdiri. Pak, ibadah apa gitu yang bisa menyamai sholat iya. duduk? Masya Allah. Iya. Tetap kewajibannya sholat itu sesuai kemampuan, itu yang pertama. Itu sudah dapat pahala perintah. Ya, perintahnya kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau mampunya duduk ya silakan duduk, tapi sebenarnya kita bisa menyempurnakan amalan-amalan wajib atau ibadah-ibadah wajib yang tidak bisa kita kerjakan secara sempurna karena uzur tertentu dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Makanya dalam syariat itu, Bu, semua amalan wajib itu mesti ada amalan sunnahnya. Zakat itu amalan wajib, infak, sedekah itu amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah itu yang kemudian apa? Menyempurnakan amalan wajib yang kurang. Sholat fardu itu amalan wajib. Sholat sunnah, duha, tahajud, tahiyatul masjid, hajat, taubat dan lain sebagainya itu rawatib, itu amalan sunnah. Haji itu amalan wajib. Umroh amalan sunnah. Puasa Ramadan amalan wajib. Ada puasa-puasa sunnah untuk apa? Untuk menyempurnakan dan melengkapi kekurangan yang wajib. Jadi kalau ingin menyempurnakan yang kurang, perbanyak saja amalan-amalan sunnah, ya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
fikum. Ya'jud wa Ma'jud itu wallahu a'lam bishawab, yang jelas bukan nama orang tapi nama sekumpulan kaum. Siapakah mereka? Kita tidak bisa menebak-nebak ya, atau mencocok-cocokkan siapa mereka, walaupun sebagian ulama berani mencocok-cocokkan hal itu. Tapi kalau saya menghindari hal-hal yang seperti itu, mencocok-cocokkan dalil dengan kejadian-kejadian itu, ya ada kalanya benar dan valid, tapi itu perkara-perkara yang harus sangat berhati-hati, begitu ya. Dia mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu orang Tiongkok hari ini, ya. Saya nggak tahu juga karena sudah ada tembok besar Cina gitu ya. Tapi kan tembok besar Cina tidak menghalangi mereka untuk mengakses dunia gitu kan. Ya, jadi itu perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang masa depan kita tidak tahu. Alasannya apa kok dipilih Zulkarnain? Ya, Allahu a'lam bishawab, karena memang Zulkarnain ini memiliki kekuatan secara fisik dan secara kecerdasan, ya. Allah limpahkan Zulkarnain untuk itu. Ya, saya tidak terlalu mendalami hal itu, wallahu a'lam bishawab, karena saya sebenarnya menghindari ya, apalagi kemudian riwayat-riwayat akhir zaman itu sebenarnya saya agak menghindari karena dikhawatirkan nanti kita takutnya malah membuat orang jadi berhenti beramal. Kemarin ada ya kasus yang terakhir kemarin, katanya nanti tanggal 15 Ramadan ada dentuman besar kemudian kiamat itu ya. Itu sampai ada jamaah yang jual rukonya, Bu. Allah cerita ke saya jual rukonya terus ganti dengan emas batangan. Karena apa? Wah, ini sudah dekat kiamat ini, Ustaz. Saya tak beruzlah ke gunung-gunung saja, kata dia. Wah, Masya Allah, sampai seperti ini ternyata efeknya di grassroots gitu ya. Di jamaah itu ternyata efeknya seperti itu. Makanya kemudian saya memilih untuk kayak gitu, itu yang penting kita nyiapkan amalan sajalah. Bismillah, ikhtiar amal soleh, ya maksimal beribadah, begitu ya. Ngajari bagaimana cara punya amalan-amalan andalan, beramal cerdas, prioritas amal lah, itu lebih baik kita fokus di amalan saja. Adapun itu ya nanti sambil jalan nanti kita akan melihatnya ya. Hanya kita nggak tahu kita ketemu Dajjal apa enggak ya. Gitu ya. Yang lainnya Allah alam, coba nanti ditanyakan ke Ustadz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Cukup ya? Ya, baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.